Selamat siang, nama saya Muhammad Sulhan. Dalam video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang kompresi video menggunakan teknik MPEG-4 atau Moving Picture Expert Group 4. Tim penyusun PPT ini terdiri dari dua orang, yaitu saya sendiri pertama, Muhammad Sulhan, dengan NIM 1822151, dan Arifuddin Ahmad Fajar, dengan NIM 1822127. Oke, langsung aja para kontennya. Jadi di sini garis besar konten yang akan dijelaskan dalam video kali ini, yaitu tentang pendahuluan ya. Pendahuluan kenapa harus dilakukan kompresi video. Yang kedua tentang MPEG-4 itu sendiri. Yang ketiga tentang general teori kompresi video. Dan yang keempat adalah tentang keunggulan MPEG-4 dibanding dengan eh, teknik kompresi video lainnya. Oke, yang pertama pendahuluan ya. Jadi kenapa kita harus melakukan kompresi? Ya, sekarang kalau kita lihat ya, di zaman ini banyak sekali jenis media file yang ada audio dalam bentuk MP3 ya, yang paling umum, terus video dalam bentuk MP4, dan 3D grafik ya, contohnya mungkin dalam bentuk OBJ, dan sebagainya. Nah, kenapa kita harus melakukan kompresi? Nah, kita melakukan kompresi untuk memperkecil ukuran file dari uh, file tersebut, ya, sehingga kita mendapat memperoleh banyak keuntungan. Nah, contohnya ini, more free space atau storage. Jadi, kalau misalnya kita menyimpan suatu file, kita bisa menyimpan lebih banyak karena file dari ukuran dari file yang kita simpan itu diperkecil, dan juga kalau misalnya kita ingin melakukan transfer data misalnya data video gitu, itu bisa lebih cepat karena ukuran data yang perlu ditransfer itu lebih kecil. Ya. Oke, sekarang mungkin tentang kompresi video ya. Jadi kalau misalnya kita lihat banyak kompresi itu dilakukan untuk audio, video, 3D grafik dan sebagainya. Mungkin di video ini kita cuma membahas fokus pada kompresi video. Nah, jadi video itu salah satu file yang paling sering digunakan teknik kompresi. Nah, banyak teknik kompresi yang bisa digunakan untuk video. Nah, namun secara garis besar sebenarnya kompresi video itu ada dua grup standar. Yang pertama itu H.26X ya. X ini bisa 0, bisa 1, bisa 2, itu tergantung versi dari tekniknya. Itu dikembangkan oleh ITU atau International Telecommunication Union. Nah, untuk yang kedua, standar kedua itu MPEG ya, atau yang bakal kita bahas banyak di video kali ini, itu yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO. Nah, pada video kali ini kita cuma membahas tentang MPEG ya, khususnya pada MPEG yang paling baru, yaitu MPEG 4 ya. Nah, sekarang kita masuk ke MPEG 4, coba kita bahas dulu sebenarnya apa sih MPEG 4 itu. Nah, jadi MPEG 4 itu standar MPEG ya, Moving Picture Expert Group ya, kepanjangannya, yang paling baru gitu. Jadi keunggulan dari MPEG 4 ini sebenarnya banyak ya dari versi-versi MPEG sebelumnya seperti MPEG 1 atau MPEG 2. Nah, jadi pada versi-versi MPEG sebelumnya itu kompresi yang dilakukan cuma bisa audio dan video. Nah, tapi di MPEG 4 kali ini sekarang kita bisa melakukan kompresi juga untuk grafik 2 dimensi atau 3 dimensi dan bagian pada level sistem lainnya. Jadi tidak hanya audio dan video, MPEG 4 juga bisa melakukan kompresi untuk banyak file-file lainnya. Nah, yang kedua, keunggulannya itu kualitas kompresi video yang dilakukan itu lebih unggul 25% dari versi sebelumnya. Ya, terus ini mungkin kenapa bisa naik ke kualitasnya itu mungkin ada hubungannya dengan dua keunggulan lainnya itu yaitu tentang video object plans ya. Jadi sekarang di MPEG 4 ini berbeda dengan MPEG sebelumnya udah melakukan support coding video menjadi video object plans. Apa itu video object plans mungkin bakal dibahas nanti mungkin di penghujung video ini ya. Terus yang keempat itu temporal scalability yang menggunakan object recognition. Nah, mungkin di sini ada kata yang kurang familiar ya, temporal scalability. Nah, ini juga bakal dibahas nanti di pertengahan video. Ya. Jadi itu keunggulan-keunggulan dari MP4 ya. Eh, Kemudian dalam proses kompresi itu sendiri sebenarnya selalu terdiri dari dua bagian coding. Yang pertama itu melakukan encoding ya. Encoding dilakukan oleh sebuah encoder untuk melakukan kompresi, di mana di situ dia memperkecil file yang asli menjadi lebih kecil gitu. Sehingga ya filenya menjadi lebih kecil dan lebih mudah untuk disimpan atau ditransfer. Nah, bagian yang kedua itu adalah decoder. Ya, decoder ini melakukan decoding untuk menciptakan file yang serupa dengan file asli dari bitstream. Jadi hasil kompresi ini sebenarnya bitstream atau kumpulan bit. Nah, decoder ini akan memproses bitstream ini
untuk menciptakan file yang serupa dari file asli. Nah, kenapa di sini saya sebut file yang serupa? Karena sebenarnya teknik MPEG-4 ini merupakan salah satu teknik kompresi yang lossy ya, lossy. Jadi sebenarnya kompresi itu ada lossy dan lossless. Kalau lossless itu artinya setelah dilakukan decoding, nah itu bakal menghasilkan file yang persis sama dengan aslinya. Cuman kalau misalnya untuk MPEG-4 itu lossy, artinya dia mungkin tidak persis sama ya, tidak persis sama kalau kita lihat detail datanya, mungkin dari segi bitnya atau apanya, mungkin itu tidak persis sama dengan yang aslinya, tapi itu ketika kita lihat dengan mata manusia itu tidak terlalu terlihat perbedaannya karena memang tidak terlalu signifikan gitu perubahan yang diciptakan. Nah, mungkin kita lanjut aja ya. Nah, ini sebenarnya proses em, gambaran besar proses encoding dan decoding di MPEG-4. Nah, ini source-nya dari slide player ya. Mungkin teman-teman yang ingin melihat slide aslinya bisa dirujuk pada link berikut. Hmm, jadi ini sebenarnya proses ini ya dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada proses encodingnya yang menghasilkan bit stream-nya yang di tengah-tengah ini. Kemudian proses decoding yang menghasilkan video output gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari awal ya, pertama ada video information atau video aslinya. Itu diubah menjadi video object formation. Nah, di sini ada video object 0, video object 1, sampai video object n. Gitu. Ada sekian banyak video object yang masing-masing di encoding. Nah, di encoding untuk menghasilkan bit stream. Gitu. Nah, bit stream yang dihasilkan kemudian untuk dimasukkan ke dalam decoder dan masing-masing video object itu juga dilakukan decoding sehingga menghasilkan video object yang aslinya yang tadi ya, yang serupa dengan yang aslinya tadi. Jadi di sini output-nya video gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat sebenarnya ini masih banyak abstraksi ya, atau penyederhanaan proses-proses dari encoding dan decoding kompresi video ya. Nah, kalau misalnya kita melihat secara spesifik untuk proses decodingnya itu bisa dilihat di layar ya, ini. Jadi ini secara spesifik mungkin proses decoding dari MPEG-4. Nah, kalau bisa dilihat di sini, pertama ada bitstream, dimasukkan ke dalam demultiplexer ya. Kalau misalnya di slide tadi ini mungkin disingkat dengan DMUX. Nah, itu singkatan dari demultiplexer. Terus di sini ada tiga ya, ada tiga output, ada shape decoding, ada motion decoding, ada texture decoding. Di sini ada motion composition, di sini ada istilah yang namanya VOP, dan pada akhirnya masukkan kompositor sehingga videonya berhasil diciptakan. Nah, mungkin itu proses decoding MP4 ya. Mungkin kalau kita lihat diagramnya secara sekilas, itu sangat sulit dipahami ya, karena di sini banyak sekali proses yang tidak familiar seperti shape decoding, motion composition, juga beberapa istilah yang mungkin tidak terlalu familiar seperti VOP. Nah, untuk itu, karena proses kompresi pada teknik MPEG-4 sangat sulit, mungkin kita akan mencoba mempelajari dulu dari general teori atau teori dasar bagaimana kompresi video itu bekerja. Nah, untuk mempelajari general teori dari kompresi video, sebenarnya ada tiga konsep penting yang harus dipahami. Ya. Ini yang paling penting. Yang pertama tentang motion compensation, yang kedua tentang open dan closed loop coding, dan yang ketiga tentang tipe prediksi. Tipe prediksi ini ada I, ada P, ada B frames. Ya. Mungkin kita bakal bahas satu-satu. Nah, mungkin kita belajar dulu tentang dasar kompresi video. Nah, video itu pada dasarnya kan sebuah kumpulan gambar ya. Nah, oleh karena itu, kompresi yang dilakukan pada video itu sebenarnya didasari pula dengan kompresi yang dilakukan pada gambar. Nah, apa kompresi yang dilakukan pada gambar? Itu adalah disebut dengan teknik JPEG. Gitu. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan dalam kompresi video itu sebenarnya juga kompresi JPEG gitu. Cuman ya mungkin karena video itu kumpulan gambar, mungkin jumlah dari kompresi JPEG yang dilakukan itu bisa berulang-ulang kali gitu. Nah, di sini mungkin timbul pertanyaan ya, apakah berarti kompresi video itu dilakukan dengan melakukan kompresi gambar pada setiap frame atau gambar pada video? Nah, jawabannya sebenarnya ya, bisa dibilang benar, karena sebenarnya bisa aja dilakukan kompresi pada setiap gambar pada video. Nah, tapi dalam dunia prakteknya, itu bukan best practice ya, dalam melakukan kompresi video, karena masih terdapat sebuah redundansi data. Jadi masih bisa dilakukan sebuah teknik biar data yang dihasilkan itu lebih kecil gitu. Nah, kalau kita lihat ya, mungkin kita lihat ini ada frame N+1, N+2, dan N+3. Nah, kalau kita lihat pada video, sebenarnya
antar frame ini banyak melakukan potongan gambar yang sama gitu. Contohnya di sini, ada muka anak kecil di sini di frame N, itu di frame N+1 juga digunakan. Hampir sama ya, hampir sama persis, mungkin beda dikit saja. Terus di di frame N+2 juga digunakan, dan di frame N+3 juga digunakan gitu. Nah, contohnya selain muka anak kecil ini mungkin bagian gambar rumput di belakang ya. Gambar rumput di belakang ini juga digunakan di setiap frame, baik di frame N+1, N+2 maupun di N+3 gitu. Nah, sini apa yang kita dapat simpulkan berarti bagian gambar yang sama itu digunakan berkali-kali di frame yang berbeda gitu. Nah, di sini muncul sebuah redundansi. Kalau misalnya kita melakukan JPEG masing-masing frame, itu muncul sebuah redundansi yang disebut dengan temporal redundancy gitu. Nah, oleh karena itu dikembangkan sebuah teknik untuk menghilangkan temporal redundancy ini, di mana cara melakukan kompresinya itu kita cukup dengan pertama menyimpan frame N, yaitu frame awal ya. Terus untuk frame selanjutnya, itu cukup dengan menyimpan selisih dari frame selanjutnya dikurangin dengan frame sebelumnya gitu. Nah, kalau misalnya contohnya di sini, kita cukup misalkan yang di frame N sama N+1 ini, untuk menciptakan frame N+1, yang perlu kita simpan hanya frame N sama selisih dari uh, frame N+1 dikurang dengan frame N gitu. Karena ya itu datanya lebih sedikit gitu. Jadi alih-alih kita menggunakan kompresi JPEG pada setiap frame, kita cukup menyimpan frame pertama dan eh, selisih dari frame selanjutnya dikurangi dengan frame sebelumnya gitu. Nah, untuk menghilangkan temporal redundancy ini, sebenarnya ini frame-frame itu dipecah menjadi banyak persegi yang disebut dengan makro block ya. Ini kalau bisa kita lihat, di sini banyak makro block. Nah, jadi misalkan kita lihat pada gambar kiri ini, ada muka anak kecil. Jadi makro blok di frame N ini, muka anak kecil ini ternyata digunakan juga di frame N+1. Nah, tapi ada yang berbeda. Nah, yang berbeda itu apa? Lokasinya gitu. Mungkin di frame N dia nggak di tengah ya, agak ke kiri. Di frame N+1 tuh dia udah agak ke tengah gitu. Nah, jadi untuk itu, biar kita bisa memindahkan makro blok ini ke tempat yang sesuai di frame N+1, ada proses yang dinamakan dengan motion compensation. Nah, pada proses motion compensation ini dilakukan perhitungan motion factor yang terbaik untuk setiap makro block. Nah, apa itu motion factor? Motion factor itu kurang lebih seperti rumus yang digunakan untuk memindahkan makro block yang di sini ya, yang di frame N ini, contohnya ke tengah gitu, di frame N+1 gitu. Nah, rumus yang digunakan ini biasanya disebut dengan motion factor. Nah, motion factor ini yang dihasilkan pada motion compensation ini memiliki pengaruh yang sangat besar pada proses kompresi yang dilakukan. Jadi sebenarnya motion factor ini yang dihasilkan ini bisa dibilang menentukan sebaik mana proses kompresi dilakukan gitu. Semakin bagus motion factor yang dihasilkan pada motion compensation, maka semakin kecil pula eh, data yang dihasilkan setelah kompresi. Maka semakin kecil data berarti semakin bagus kualitas kompresi yang dilakukan gitu ya. Ya, oke. Ini bisa kita lanjut ke proses kompresi video. Nah, setelah kita tahu tadi ada motion compensation, nah kita bisa melihat keseluruhan proses dari kompresi video ya. Nah, ini masih proses encodingnya ya. Nah, pada dasarnya ada 4 proses kompresi. Yang pertama itu motion compensation, yang pertama yang tadi kita bahas di sini ya. Terus pembuatan predicted frame N+1 di sini. Terus yang ketiga itu menghitung difference match atau entropi di sini. Dan yang keempat itu melakukan kompresi JPEG. Nah, kalau kita lihat di sini, pertama kali kita punya frame N. Nah, di situ kita melakukan proses motion compensation yang akhirnya menghasilkan motion vector. Nah, motion vector ini kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita lihat diagramnya itu bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ke kanan ini apa? Ke kanan itu masuk ke motion vector encoding dan menghasilkan encoded motion vector. Nah, ini diteruskan datanya untuk proses decoding gitu. Karena di proses decoding itu kita bakal membutuhkan lagi motion vector yang telah didapatkan dari motion compensation gitu. Nah, kalau di sebelah kiri itu kita akan menghasilkan um, predicted frame N+1. Nah, dihasilkannya dari frame N yang telah diproses dengan motion vector yang dihasilkan dari motion compensation tadi gitu. Nah, bakal menghasilkan motion compensation gitu. Motion predicted frame N+1 gitu.
Nah, setelah itu, ini kita punya frame N+1 yang original, yang aslinya. Nah, kita akan melakukan pengurangan antara frame N+1 yang original dengan yang predicted atau yang diprediksi. Sehingga kita akan menghasilkan difference match atau ini disebut juga dengan entropi, gitu. Nah, tadi saya sempat sebutkan kalau misalnya motion factor itu sangat penting ya, dalam menentukan kualitas kompresi yang dilakukan. Nah, sebenarnya di sini bisa kita lihat kalau misalnya motion factor yang dihasilkannya bagus, artinya predicted frame N+1 yang dihasilkan juga akan semakin mirip dengan frame N+1 yang original, sehingga menghasilkan difference image atau entropi yang mungkin cenderung sangat kecil gitu. Nah, kalau di sini mungkin di sini juga udah lumayan kecil ya, kurang mungkin nggak cuma ada sangat kecil di sini mungkin cuma ada coretan gitu, jadi nggak terlalu nampak, udah sangat tipis gambarnya. Nah, semakin bagus motion factor yang dihasilkan, maka difference image-nya juga semakin pudar gitu warnanya. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya data yang perlu disimpan juga semakin kecil gitu. Karena sebenarnya yang akan kita simpan itu adalah data difference image ini atau entropi ini. Nah, jadi entropi ini akan dianggap sebagai satu gambar. Jadi satu gambar ini akan dilakukan kompresi menggunakan teknik JPEG, gitu. Yang di dalamnya ada proses density, quantity, dan entropy coding. Sehingga nanti pada akhirnya menghasilkan encoded image, gitu. Mungkin dalam bentuk bitstream, gitu. Jadi dari sini kita udah tahu kenapa motion factor itu sangat penting untuk menentukan kualitas kompresi yang dilakukan. Nah, ini baru bagian encoding-nya. Sekarang ada bagian decoding. Ini yang sebelah kiri tadi, ini proses coding-nya ya. Tadi udah kita bahas. Kemudian kita juga ada proses decoding. Nah, proses decoding itu proses mengembalikan gambar yang aslinya gitu ya, dari encoded image dan encoded motion factor yang kita punya, gitu. Jadi nanti encoded image akan masuk, akan dilakukan dekompresi dengan teknik JPEG juga, tentunya karena kita tadi melakukan kompresi dengan teknik JPEG. Nah, sehingga kita akan menghasilkan difference image atau entropi ya. Di sini kalau kita lihat sama entropi yang ada di encoding sama decoding-nya. Terus encoded motion factor ini akan digunakan untuk melakukan frame reconstruction using motion factor gitu. Jadi motion factor yang tadi ada di sini akan diproses dengan frame n yang diinput sehingga menghasilkan predicted frame N+1 gitu. Nah, pada akhirnya nanti hasil entropi ini akan ditambahkan dengan predicted frame N+1 sehingga menghasilkan frame N. Ya, ini masuk akal ya, karena tadi kita tahu kalau misalnya entropi ini dihasilkan dari pengurangan frame N+1 sama predicted frame N+1. Ya, jadi kalau misalnya kita balik ya mungkin persamaannya bisa kita bikin persamaan gitu, frame N+1 dikurangi dengan predicted frame N+1 itu sama dengan entropi. Nah, kalau kita balik, entropi ditambah dengan predictive frame N+1 itu bakal menghasilkan frame N+1 ya. Ini secara matematika juga masuk akal kenapa bisa menghasilkan frame N+1. Nah, proses kompresi yang seperti ini itu masih menggunakan open loop motion compensation. Nah, sekarang ada satu lagi motion compensation yang namanya closed loop ya, closed loop. Nah, kenapa ada closed loop itu sebenarnya karena ada masalah dalam open loop. Nah, kalau misalnya kita lihat, sebenarnya open loop itu melakukan prediksi frame N+1 itu menggunakan input preferensi frame N. Nah, jadi sebenarnya motion factor dan error yang dihasilkan itu bergantung pada frame N yang original. Nah, kalau kita lihat di sini ya, sebelum masuk ke motion compensation, itu ada frame N yang diinput ke dalamnya. Nah, artinya apa? Artinya, karena kita di sini motion compensation-nya bergantung pada frame N yang original, saat melakukan decoding, haruslah si frame N itu juga harus, proses decoding itu bergantung pada frame N yang original juga, gitu. Jadi sama-sama dependensinya sama, gitu. Ketergantungannya sama. Di encoding itu frame N, di proses decoding juga frame N, gitu. Sehingga hasil decoding, hasil frame N+1 yang dihasilkan dari decoding itu juga bakal akurat, gitu. Nah, kalau kita lihat proses encoding sama decoding di diagram ini yang diinput adalah frame N, dan yang di decoding juga sebenarnya diinput frame N juga ya. Yang artinya sesuai gitu, nggak ada masalah, udah cocok gitu. Sama-sama dependensinya frame N gitu. Namun,
Itu idealnya. Kalau misalnya kita lihat pada best practice-nya, pada praktiknya, sebenarnya di proses decoding ini yang diimport itu bukan frame N, tapi frame N yang udah dilakukan kuantisasi gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya, di proses decoding ini kita melakukan frame N menghasilkan frame N plus 1 yang udah dikuantisasi di sini ya. Sebenarnya ini frame N plus 1 yang udah dikuantisasi gitu. Nah, terus kita untuk melakukan proses selanjutnya, misalkan untuk ingin menghasilkan proses frame N plus 2, itu kita tidak menginput frame N plus 1 yang udah dikuantisasi ini, tapi kita mengambil data frame N plus 1 yang asli, dimasukkan ke dalam frame reconstruction ini. Nah, namun pada prakteknya, yang kita masukkan ke sini itu bukan frame N plus 1 yang originalnya, tapi frame N plus 1 yang dihasilkan dari sini, yang artinya itu udah hasil kuantisasi gitu. Jadi sebenarnya kita bisa bilang kalau misalnya di frame reconstruction itu dependensinya bukan frame N yang asli, tapi frame N yang telah dikuantisasi gitu, yang telah dihasilkan dari proses ini juga, proses decoding juga gitu. Nah, di sini muncul perbedaan dependensi. Kalau di proses encoding kita menggunakan dependensi frame N, di proses decoding itu kita menggunakan frame N yang udah dikuantisasi gitu. Nah, di situ muncul perbedaan dependensi yang akhirnya saat melakukan rekonstruksinya lebih banyak distorsi yang dihasilkan gitu. Ya, itu masuk akal ya karena di proses encoding itu menghasilkan motion vector untuk frame N yang original, sedangkan kita menggunakan motion vector yang original tersebut untuk melakukan frame reconstruction frame dengan frame N yang udah dikuantisasi gitu. Nah, saya bisa lihat di sini karena beda dependensi ya, secara logik ya bisa kita terima kalau misalnya emang lebih banyak distorsi yang akan dihasilkan gitu. Nah, oleh karena itu alih-alih menggunakan eh, alih-alih menggunakan frame N pada proses encoding, kita ingin menggunakan frame N yang telah dikuantisasi gitu. Jadi bakal sama gitu. Kita bakal ubah dari yang tadi idealnya dependensinya frame N yang original menjadi dependensi frame N yang dikuantisasi gitu. Nah, dan itu yang disebut dengan closed loop motion compensation. Nah, kenapa closed loop? Karena kalau misalnya kita lihat ya, itu sebenarnya bentuk diagramnya. Kalau yang open loop itu terbuka gini ya. Nah, sedangkan dengan closed loop tuh di sini kita sempat tertutup di sini ya. Terus nanti bakal dilanjutkan sama proses decoding sebelah kanannya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat closed loop motion compensation. Di sini ada decoded frame N. Jadi yang tadinya kita menginput frame N, nggak lagi kita input frame N yang asli, tapi kita menginput decoded frame N atau frame N yang telah dikuantisasi gitu. Nah, sekarang decoded frame N ini dihasilkan dari mana? Nah, ternyata ini ya, itu dihasilkan dari hasil decoding juga gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, eh, di sini kita menghasilkan difference image, di situ kita melakukan kompresi dengan JPEG, dan di situ ada akuisisi. Nah, di sini ada entropy coding. Nah, namun sebelum masuk ke entropy coding, itu dimasukkan ke decoding gitu. Ada yang dimasukkan ke decoding, ada yang dimasukkan ke entropy coding. Yang dimasukkan ke entropy coding untuk menghasilkan encoded image, sedangkan yang dimasukkan ke dalam decoding itu untuk dilakukan dekuantisasi dan inverse density gitu. Untuk apa? Untuk menghasilkan decoded frame N gitu. Nah, jadi di sini kita udah bisa melihat kalau misalnya dependensi di encoding itu menjadi frame N yang udah dikuantisasi, yang artinya itu sama dengan proses decoding yang tadi di sini ya, sebenarnya. Ya, oke. Nah, Nah, setelah itu mungkin kita juga bisa bahas tentang tipe prediksi yang dilakukan ya. Jadi sebenarnya tipe prediksi ini bisa dibilang adalah tipe frame yang ada. Yang pertama itu ada iframe atau intraframe, di mana frame ini hanya dilakukan kompresi spasial saja. Artinya frame ini hanya dianggap sebagai gambar JPEG biasa, jadi sama kayak melakukan kompresi JPEG biasa, nggak ada redundansi, nggak ada melakukan penanganan terhadap redundansi temporalnya. Nah, kalau misalnya kita lihat pada proses closed loop motion compensation ini sebenarnya frame kan ini ada di kode frame N ya. Nah, tapi pada proses paling awal ya, paling pertama sekali itu mestinya bukan di kode frame N tapi frame N yang asli gitu. Untuk decoded frame itu bakal dihasilkan selanjutnya gitu kan. Nah, jadi frame yang paling pertama kali digunakan itu bisa disebut sebagai iframe. Sedangkan frame-frame selanjutnya yang dihasilkan yang udah masuk ke dalam proses decoding ini itu bisa disebut sebagai p-frame atau predictive coded frame gitu. Di mana frame ini dibentuk dengan mengambil referensi frame sebelumnya. Cocoknya dengan proses ini di mana frame n plus satunya
dibentuk dengan menggunakan referensi di kode frame N. Nah, kemudian kita juga ada yang namanya B-frame atau bidirect, bidirectionally coded frame. Di mana frame ini dibentuk dengan mengambil referensi frame sebelumnya dan setelahnya. Mungkin kalau di diagram ini kurang terlihat ya, karena di sini cuma mengambil frame yang sebelumnya. Tapi ya pada prakteknya sebenarnya bagusnya itu ada juga beberapa teknik kompresi yang digunakan tidak hanya mengambil yang sebelumnya, tapi juga yang setelahnya. Mungkin jelasnya bisa dilihat gambar ini ya. Nah, ini ada yang namanya multi-frame prediction. Nah, ini prediksi frame ini menggabungkan tiga jenis yang tadi ya. Ada I, ada P, ada P, ada B. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa frame I, yaitu frame originalnya ya, frame originalnya. Terus di antara frame I ini ada frame P. Nah, di sini bisa lihat di 4 sama P7. Terus di antara I sama P ini ada B frame, ada B frame. Nah, order display-nya itu kan I1, B2, B3, B4, dan seterusnya. Nah, namun waktu transmission order-nya atau urutan saat dibentuk frame-nya itu berbeda dengan display order-nya. Kenapa ya? Sebenarnya kita bisa lihat alasannya di sini. Kita tahu kalau misalnya frame B itu membutuhkan frame sebelumnya dan setelahnya. Makanya kalau misalnya kita lihat di sini, B2 itu bergantung sama B3, bukan, P2 ini bergantung sama P4 dan I1 gitu. Jadi untuk membentuk B2 kita harus ada P4-nya dulu kan. Nah, kayak di sini kita transmission ordernya pertama ada I1, terus dibentuk P4 baru bisa dibentuk B2. Nah, kemudian baru bisa dibentuk B3 dan seterusnya gitu. Jadi di sini bisa kita lihat kalau misalnya ada fakta unik bahwa display order sama transmission order atau urutan pembentukan frame-nya berbeda ya. Nah, itu semua tentang general teori dari kompresi video. Nah, sekarang kita akan bahas tentang keunggulan MP4. Nah, kita akan kembali lagi dengan proses kompresi MP4 ya. Nah, mungkin sekarang setelah kita memahami teori general dari kompresi video, mungkin diagram ini bisa lebih mudah dipahami gitu ya. Sini ada motion composition yang tadi kita bahas, ya, di sini banyak. Tapi mungkin general teori itu memang tidak bisa mencakup semua istilah yang ada di diagram ini ya, karena memang diagram ini diagram yang paling baru, yang paling modern, yang banyak istilah yang tidak ada di general teorinya. Nah, mungkin saya akan menjelaskan atau mencoba mengambil satu fakta yang paling menarik dari MP4 ini, atau satu keunggulan yang paling terlihat pada teknik MP4. Nah, sini saya lihat, kalau misalnya kita lihat ada diagramnya ini banyak sekali uh, muncul istilah yang namanya VOP. Ya. VOP itu adalah Video Object Plan. Nah, Video Object Plan itu apa? Nah, video object plan itu diperoleh dengan melakukan object detection pada frame, sehingga diperoleh suatu objek secara menyeluruh untuk dikirim ke frame selanjutnya. Mungkin kalau kita cuma lihat penjelasannya, mungkin agak susah dipahami. Nah, kita bisa lihat mungkin gambarnya ya, biar lebih mudah. Nah, kalau misalnya kita lihat, sebelumnya di general theory kita udah belajar kalau kita menggunakan macro block ya, macro block untuk mengirimkan ke frame selanjutnya. Jadi ini ada frame sebelumnya, kita bikin kotak gini, macro block. Nah, macro block ini yang kemudian akan dikirim ke frame selanjutnya. Nah, di MP4 sudah ada object detection yang bisa menghasilkan VOP atau Video Object Plan. Nah, di sini bisa kita lihat. Jadi, alih-alih kita mengirim makro blok misalkan untuk anak kecil ini mungkin makro bloknya ada di kepala, ada di badan, ada di kakinya. Belum lagi mungkin makro blok itu ada bercampur dengan background di belakangnya. Nah, itu kan bakal lebih susah dan lebih banyak data yang harus dikirimkan. Mungkin lebih rumit ya. Nah, oleh karena itu ada sebuah unsur yang namanya VOP atau Video Object Plan. Nah, jadi kita bisa mengirimkan satu objek anak kecil ini gitu. Jadi dia bisa melakukan deteksi anak kecil dan anak kecil ini bisa dibawa ke frame selanjutnya secara utuh gitu. Jadi tidak perlu makro block gitu. Jadi di sini kalau misalnya secara ringkas mungkin tidak lagi diprediksi per makro block, tapi diprediksinya per video object plan. Nah, mungkin itu keunggulan MP4 yang paling terlihat ya, yang paling nampak di diagram ini, karena memang paling banyak istilah VOP yang muncul pada diagram ini. Ya, mungkin segitu saja untuk penjelasan tentang kompresi video dengan menggunakan standar MP4. Semoga membantu teman-teman dalam memahami tentang kompresi tentang materi ini ya.
Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.